Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Sebagian orang memang terkejut ketika Prabowo Subianto memuji setinggi langit atau menyanjung setinggi langit Presiden Jokowi. Dan pujian itu tidak saja lagi hanya ketika Rapimnas Partai Gerindra kemarin saja dilontarkan oleh Prabowo. Tetapi semenjak Prabowo menyeberang masuk ke istana, selesai Pilpres 2019 lalu, publik telah mendengarkan sanjungan dan pujian serta kekaguman seorang Prabowo kepada mantan rivalnya itu. Prabowo mengatakan Pak Jokowi ini gurunya. Pak Prabowo malah mengatakan kalau sempat Presiden Jokowi dicubit orang, Partai Gerindra seluruhnya merasakannya. Bahkan tidak cukup itu saja, Prabowo malah mengatakan bahwa dia akan berada di belakang Jokowi. Berarti Prabowo siap pasang badan terhadap Jokowi. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa Prabowo sampai sebegitunya kepada Jokowi? Padahal dulu kita masih ingat ketika Jokowi menjadi rival Prabowo, malah dia mengatakan tentang asing dan asing dalam kepemimpinan Jokowi. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Prabowo sempat ditenangkan Amin Rais dan Jurkamnas Syukri Fadoli. Prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan adanya temuan BPK tentang kinerja BUMN. Dalam kampanye ini Prabowo masih menyoroti pengelolaan negara yang dianggap tidak benar, penguasaan ekonomi oleh segelintir orang, hingga kekayaan negara yang dirampok. Tetapi ketika Prabowo menyeberang ke istana kepada Jokowi, tiba-tiba Prabowo menyanjung Jokowi setinggi langit dan mengatakan Jokowi gurunya. Kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Kalau kita coba mengamati kenapa sampai sebegitunya Prabowo kepada Jokowi, agaknya akan kelihatan nanti kenapa ini sampai terjadi. Kita tahu 2 kali Prabowo berhadapan dengan Jokowi, kalah Prabowo kedua kalinya pada Pilpres 2014. Pada Pilpres 2019 kalah Prabowo di dalam head to head dengan Jokowi. Padahal Prabowo ini seorang jenderal, pendidikannya banyak di luar negeri. Jenderalnya bukan jenderal sembarangan, tetapi jenderal Kopassus. Dia pernah malah menjadi Danjen Kopassus. Strategi perang apa yang tidak ada padanya? Strategi intelijen yang bagaimana yang tidak ada padanya? Pendidikannya pun begitu juga. Jauh melebihi pendidikan Jokowi. Jokowi bukan seorang jenderal. Dilihat dari keluarganya. Prabowo memiliki keluarga yang mumpuni mulai semenjak kakeknya yang pendiri BNI sampai kepada orang tuanya, ayahnya sendiri yang begawan ekonomi Indonesia. Jokowi sama sekali tidak. Kita dengar semumpuni keluarga Prabowo ini keluarganya. Tetapi mengapa kok 2 kali Prabowo head to head dengan Jokowi? Kedua-dua kalinya keok.
Kenapa ini? Rahasia apa? Strategi apa yang ada pada Jokowi yang selama ini tidak dimiliki oleh Prabowo? Sahabat BN, kalau dari sini kita coba analisis, akan ketemu jadinya. Kalaulah Prabowo pada Pilpres 2024 kemarin ini tidak di backup oleh Jokowi, apalagi kalau berseberangan dengan Jokowi, besar kemungkinan Prabowo akan mengalami kekalahan yang ketiga kalinya. Demikian juga, kalaulah pada Pilpres 2024 kemarin ini, Prabowo tidak berpasangan dengan anak kandungnya Presiden Jokowi yang namanya Gibran, besar kemungkinan Prabowo akan keok lagi di bawah tangan Jokowi. Jadi apa arti ini sahabat BN? Kata-kata Prabowo yang mengatakan bahwa Jokowi adalah gurunya, kita melihat guru ini adalah guru dalam artian bagaimana memenangkan Pilpres. Ilmu yang ada pada Jokowi untuk memenangkan Pilpres selama ini tampaknya belum ada dimiliki oleh Prabowo. Dan mungkin juga Prabowo baru tahu ilmu memenangkan Pilpres adalah ketika Pilpres kemarin ini dia menang. Mungkin itu baru dia tahu ilmu yang dipakai oleh Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2 kali. Atau untuk mengalahkan Prabowo selama 2 kali Pilpres belakang ini. Mungkin baru pada Pilpres kemarin ini Prabowo tahu. Kita tentu tidak tahu cara memenangkan Pilpres ini oleh Jokowi. Dan tentulah Prabowo yang tahu. Sehingga Prabowo menganggap Jokowi gurunya. Apakah cara menyebarkan bansos yang jitu? Apakah cara melakukan gerakan kepada kepala desa? Apakah cara memobilisasi ASN, TNI dan Polri? Semua itu tentu ada ilmunya. Dan ilmunya itu hanya ada pada Jokowi. Dan disinilah agaknya Prabowo salut kepada Jokowi. Karena Jokowi memiliki ilmu itu. Sedangkan Prabowo tidak memiliki ilmu itu. Makanya sahabat BN, tidak heran kalau Prabowo mengatakan Jokowi gurunya. Kalau Prabowo demikian salut kepada Jokowi. Tetapi sahabat BN, yang jadi pertanyaan kita, apakah ilmu yang dipakai oleh Jokowi ini untuk memenangkan Pilpres sesuai dengan demokrasi kita, demokrasi Pancasila, sesuai dengan etika dan moral yang kita pakai, etika dan moral Pancasila? Tentu yang tahu sesuai atau tidaknya sekarang ini Prabowo. Kita tentu tidak tahu. Andaikan ilmu yang dipakai oleh Jokowi ini untuk memenangkan Pilpres tidak sesuai dengan etika dan moral, tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, atau dalam tanda petik katakanlah menghalalkan segala cara, apakah ini akan dilakukan, akan diterapkan lagi oleh Prabowo pada Pilpres 2029 nanti? Kita yakin Prabowo seorang jenderal, Prabowo seorang mantan Danjen Kopassus, Prabowo seorang yang ilmu pengetahuan banyak, luas dan tinggi.
Prabowo yang di dalam mencintai Indonesia ini sudah benar-benar kecintaannya yang begitu tinggi sebagai seorang prajurit. Kita yakin Prabowo tidak akan sampai hati menerapkan ilmu untuk memenangkan Pilpres 2009 nanti kalau ilmu itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan demokrasi yang fair, bertentangan dengan etika dan moral. Sahabat BN, kalau untuk memenangkan Pilpres menghalalkan segala cara, mengenyampingkan etika dan moral, tidak peduli dengan demokrasi yang fair, tentu saja kemenangan yang diperoleh itu tidak akan mendapat simpati rakyat. Sedangkan seorang pemimpin kalau tidak mendapatkan simpati rakyat di dalam memimpin sampai kepada akhir kepemimpinannya, sampai nanti dia tidak memimpin lagi, dia jelas atau besar kemungkinan akan dicatat oleh rakyat sebagai seorang pemimpin yang tidak baik dan sebagai seorang pemimpin yang dibenci rakyat semenjak dia memimpin sampai mengakhiri kepemimpinannya dan sampai nanti dia tidak memimpin lagi. Sahabat BN, kita tentu berharap kepada Prabowo setelah dia nanti memimpin Indonesia, dia akan memberikan contoh teladan yang baik kepada generasi sesudahnya di dalam memimpin bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik, kepada penegakan demokrasi yang fair, demokrasi Pancasila, demokrasi yang menjunjung tinggi etika dan moral, bukan demokrasi dalam artian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Kalau kemenangan didapatkan tanpa mempedulikan etika dan moral, tanpa mempedulikan demokrasi yang fair, tanpa mempedulikan halal dan haram, agaknya didapatkan pun kemenangan. Kemenangan itu paling-paling hanya akan terpuji bagi mereka yang memainkan politik, tak peduli etika dan moral, tak peduli demokrasi yang fair, demokrasi Pancasila. Tetapi bagi rakyat, bagi anak bangsa yang masih menjunjung tinggi etika dan moral, yang masih menjunjung tinggi demokrasi yang fair, demokrasi Pancasila, yang masih menolak prinsip menghalalkan segala cara, tidak akan simpati kepada pemimpin tersebut. Apalah artinya menjadi seorang pemimpin kalau dia menjadi pemimpin menjadi ocehan bagi rakyat di tempat-tempat umum, di pasar-pasar, di kedai-kedai kopi, di pondok-pondok sawah, di rumah-rumah gubuk, di kota dan di desa. Prof. Ikrar, kalau Pak Prabowo bilang pilih belajar dari Jokowi ketimbang mendengarkan para ahli, pernyataan ini buat Anda apa? Apakah ini mengganggu, meresahkan atau biasa saja? Ya, kalau kita lihat dari sisi pendekatan ya, Pak Prabowo itu mungkin coba ingin menyatakan penghargaan pada Jokowi, walaupun saya tahu persis ya sebagai seorang intelektual ya, biar gimana pun Pak Prabowo itu intelektual ya, dan tahu ya dari mana konsep negara, konsep masyarakat, konsep apa yang disebut dengan parlemen dan sebagainya. Dia tahu pasti bahwa konsep itu bukan keluar dari politisi, keluar dari kaum filsuf dan juga ilmuwan, gitu ya. Jadi itu yang ingin saya katakan, bahwa kalau dikatakan bahwa daripada dengerin podcast orang-orang ahli katanya kan, ya,
mendingan saya langsung belajar pada Jokowi. Pertanyaan saya, yang dipelajari dari Jokowi apa? Kalau memang praktek politik yang dalam tanda kutip tanpa etika, bisa aja. Tapi kalau misalnya saya yang ditanya misalnya kan, apa yang terbaik ini, pasti akan bilang bahwa kita itu ada konstitusi, ada undang-undang, ada Pancasila. Kalau memang kita mau baik negeri ini, ikutilah aturan-aturan tersebut misalnya gitu kan. Apalah artinya pemimpin kalau pemimpin dicap oleh rakyat sebagai pemimpin yang tidak mempedulikan moral dan etika, sebagai pemimpin yang tidak bisa dicontoh, diteladani. Sahabat BN, kita tentu berharap ke depan ini pemimpin yang akan kita jadikan guru adalah pemimpin yang benar-benar bisa dicontoh, diteladani. Pemimpin yang benar-benar bisa mewariskan kepada anak cucunya kelak, kepada generasi berikutnya, contoh-contoh yang baik. Baik di dalam berdemokrasi maupun di dalam proses berbangsa dan bernegara dalam bentuk lainnya. Sahabat BN, sekali lagi kita berharap Prabowo di dalam berguru kepada Jokowi, hendaknya yang baik-baik yang akan diambilnya. Jangan sampai cara-cara memenangkan Pilpres yang tidak baik, jika ada pada seorang Jokowi, jangan hendaknya itu diwarisi oleh Prabowo. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.